Oh, lah, udah mulai. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Baik kan? Baik kan? Semoga baik ya. Oke, pertama-tama kita perkenalan dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kenalan. Oke, langsung aja ya. Nama aku Sakila Rizky Putri, atau kalian bisa panggil aku Kiki. Ya, panggil aja aku Kiki, karena ada beberapa orang yang susah mengingat nama aku. Gak sih kalian naik sepeda dari jalan yang menurun? Awalnya kan pelan nih ya waktu kita turun tuh. Tapi iya gak sih semakin ke bawah sepedanya tuh kayak makin cepet. Padahal kita nggak ngegoes sedikit pun. Kok bisa ya? Atau nih, pernah nggak kalian naik perosotan waktu kecil? Nah, semakin turun tuh, kerasanya badan kita tuh kayak makin cepet gitu ke bawah. Kok bisa ya? Ternyata setelah aku telusuri, dua fenomena tadi itu bisa dijelaskan menggunakan salah satu konsep penting dalam fisika. Hah? Fisika? Iya guys, dalam fisika, yaitu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini Kiki akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik tersebut guys. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita pahami dulu, apa itu energi? Sederhananya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau membuat sesuatu berubah. Misalnya, saat kita menendang bola, bola yang tadinya diam bisa bergerak karena mendapatkan energi dari tendangan kita. Nah, dalam materi ini ada dua jenis energi yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah energi potensial. Apa itu energi potensial? Kita kembali ke pembahasan yang awal. Yang mana tuh? Yang naik perosotan. Nah, waktu naik perosotan, waktu di atas kan kita masih diam ya. Waktu mundur ke bawah, semakin cepat. Nah, itulah yang dinamakan energi potensial. Singkatnya, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Semakin tinggi letaknya, semakin besar energi potensialnya. Energi potensial pasti punya rumus, guys. Nah, perlu diingat ya, rumus energi potensial terdiri dari 3 hal penting, yaitu massa, gravitasi, dan ketinggian. Yang artinya, semakin berat bendanya atau semakin tinggi posisinya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Rumusnya adalah energi potensial sama dengan mGh. Apa itu mGh? M adalah massa benda yang sering dituliskan dalam kilogram. G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Dan H adalah ketinggian benda dari permukaan tanah atau yang sering ditulis dalam simbol meter. Sampai sini sudah paham apa itu energi potensial? Sudah? Oke, kita langsung ke energi kinetik. Sekarang coba bayangkan sebuah motor. Saat parkir, motor tidak bergerak kan? Artinya, energi kinetiknya 0. Tapi, ketika motor mulai melaju, motor memiliki energi gerak. Energi gerak inilah yang disebut sebagai energi kinetik. Semakin tinggi kecepatannya, semakin besar pula energi kinetiknya. Singkatnya, energi kinetik adalah energi yang dimiliki sebuah benda ketika dia bergerak. Sama halnya dengan energi potensial, energi kinetik pun memiliki sebuah rumus. Rumusnya adalah energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Perlu diingat ya, energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Nah, apa sih mv kuadrat ini? Kalian udah tahu ya, tadi M sama dengan massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Cara mudah mengingatnya gimana? Ingat aja, energi kinetik bergantung pada berat dan kecepatan. Oke? Supaya kita lebih memahami materi tadi, kita masuk ke contoh soal. Sebuah bola
bermasa 2 kg dilepaskan dari keadaan diam di atas bidang miring licin dengan ketinggian 20 meter. Ketika bola berada pada ketinggian 5 meter, tentukan A. Energi potensial awal, B. Energi kinetik bola pada ketinggian 5 meter, dan C. Kecepatan bola pada ketinggian 5 meter. Nah, dari soal tersebut kita mendapatkan beberapa clue nih. Diketahui, massa bola adalah 2 kg. Untuk gravitasinya, 10 meter per second kuadrat. H1 sama dengan 20 meter, dan H2 sama dengan 5 meter. Ingat ya, H adalah ketinggian benda dari permukaan tanah. Langkah pertama adalah mencari energi potensial awal. Kita gunakan rumus energi potensial tadi. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Masukkan semua data yang sudah kita ketahui tadi. Massanya 2 kg dikali gravitasi 10 meter per second dikali ketinggiannya 20 meter. Kenapa kita mengambil yang 20? Karena kita mencari energi potensial awal. Hasil dari perkalian tersebut adalah 400 Joule. Karena bolanya masih diam, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Kenapa energi kinetiknya 0? Ingat, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda ketika dia bergerak. Jika dia diam, berarti energi kinetiknya tidak ada. Artinya, seluruh energi mekanik pada awal gerak adalah 400 Joule. Nah, di sini ada lagi nih, energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah seluruh energi yang dimiliki benda, yaitu energi potensial ditambah energi kinetik. Ingat ya guys, nah di soal tadi yang kita mencari energi potensial, energi kinetiknya itu 0. Sehingga energi mekaniknya tetap 400 Joule. Karena 400 ditambah 0 ya 400. Selanjutnya, kita mencari energi potensial ketika benda berada pada ketinggian 5 meter. Loh. Kan soalnya energi kinetik. Kok kita ngitungnya energi potensial? Itu kan pertanyaan yang pasti muncul di kepala kalian ketika penjelasan ini. Jawabannya, untuk menghitung energi kinetik, kita memerlukan kecepatan. Coba diingat lagi rumus energi kinetik. Energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Sementara di soal, kecepatan bola di ketinggian 5 meter belum diketahui. Sebaliknya, energi potensial dapat langsung dihitung karena massa, gravitasi, dan ketinggian sudah diketahui. Nah, sampai sini paham? Oke, lanjut. Masih menggunakan rumus yang sama, bedanya ketinggian yang kita pakai adalah H2, yaitu 5 meter. Energi potensial sama dengan 2 dikali 10 dikali 5. 2 dikali 10 sama dengan 20 dikali 5. Berarti, ya, benar sekali. Hasilnya 100 Joule. Nah, disinilah hukum kekekalan energi digunakan. Karena energi mekaniknya selalu tetap. Ingat, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Kita udah tahu nih, energi mekaniknya sebesar 400 Joule. Energi potensialnya 100 Joule. Maka, yang kita belum ketahui adalah energi kinetik. Untuk mencari energi kinetik, alhasil rumusnya adalah energi mekanik dikurangi energi potensial. 400 dikurangi 100. Yang hasilnya adalah 300 Joule. Itulah energi kinetik yang kita ketahui. Terakhir, kita mencari kecepatan bola menggunakan rumus energi kinetik. Masih ingat kan rumusnya? Energi kinetik sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, energi kinetiknya kita udah tahu nih. Berarti 300 sama dengan 1/2 massa bola kita ketahui yaitu 2 kg dikali 2. Nah,
kecepatan bola belum kita ketahui. Tulis kembali dikali V kuadrat. Oke, selanjutnya kita langsung menghitung. Setengah dikali 2 sama dengan 1. 1 dikali V kuadrat, hasilnya tetap V kuadrat. Nah, maka 300 sama dengan V kuadrat. Kita tukar posisi. V kuadrat sama dengan 300. Untuk menghilangkan kuadrat, kita bisa menggunakan akar. V sama dengan akar 300. Nah, berapa nih akar 300? Hasilnya sekitar 17,3 meter per second. Nah, ketemu hasilnya kecepatan bola tersebut 17,3 meter per second. Kalau kita perhatikan, semakin rendah posisi bola, energi potensialnya semakin kecil. Sebaliknya, energi kinetiknya semakin besar karena kecepatannya bertambah. Meskipun demikian, jumlah energi mekanik tetap sebesar 400 Joule. Inilah yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. Jadi, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa energi tidak pernah hilang, melainkan hanya berubah bentuk. Pada benda miring licin, energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik, sedangkan energi mekanik tetap konstan. Nah, sampai sini paham ya guys? Semoga video ini membantu kalian memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik dan cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.